Hai, selamat datang di Kata Kita, podcast dari Creative Box, tempat kita ngobrolin dunia branding, media, marketing, sampai bisnis secara lebih dalam dengan sudut pandang yang lebih realistis. Aku Renata, dan di episode kali ini kita akan masuk ke topik pengembangan diri, tapi tetap relevan di era digital saat ini. Nah, saat ini topiknya itu adalah gimana caranya kita tetap mikir jernih dan enggak gampang terseret oleh arus kemudahan teknologi seperti episode-episode sebelumnya ya. Nah, kalau episode sebelumnya itu kita bahas terus tentang AI, kita jadi sadar bahwa AI itu memang sangat memudahkan hidup. Tapi justru di poin itulah yang akhirnya menjadi sebuah tantangan baru ketika semua orang itu jadi terbiasa instan dan tanpa sadar itu kita jadi malas berpikir. Padahal kita harusnya yang menjadi pengendali teknologi, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi itu sendiri. Makanya kita butuh yang namanya critical thinking. Tapi gimana sih caranya? Let's dive into the topic. How we can get critical thinking with insight from the book The Art of Thinking Clearly, karya Rob Dobelli. Oke. Kita sering percaya nih kalau keputusan kita itu logis, keputusan kita itu benar. Tapi sebenarnya otak kita itu sering ngibul secara halus lewat cognitive bias. Nah, di buku ini Dobelli itu membuka banyak fakta tentang gimana sih otak kita, our brain itu seringkali itu bukan tempat paling rasional. We systematically fall for cognitive errors because they are ingrained in our thinking patterns, kata Rolf. Nah, salah satu contohnya apa? Di bukunya disebut ada survivorship bias. Jadi di sini Dobelli itu menjelaskan kalau kita itu cenderung hanya melihat hasil yang instan, yang seringnya berhasil dan merupakan kegagalan. Seperti perusahaan-perusahaan yang selamat dari sebuah krisis, padahal yang gagalnya itu ya lebih banyak kan. Tapi ya nggak terlihat aja gitu. Yang terlihat itu cuma perusahaan-perusahaan yang berhasil. Misalkan contohnya sekarang ini, kalau dia sukses jadi YouTuber, berarti semua orang juga bisa dong. Padahal gak segampang itu. Ini adalah contoh klasik dari survivorship bias. Kita sering banget terpesona oleh cerita sukses para YouTuber. Terus misalkan ada sukses jadi TikTokers, terus juga influencer gitu ya. Padahal prosesnya itu panjang. Mereka itu buat konten dari nol, misalkan di kamar, sampai akhirnya sekarang punya jutaan pengikut. Lalu kita berpikir, kalau misalnya mereka bisa, kita bisa dong. Nah, tapi kenyataannya, kita itu hanya melihat mereka yang berhasil bertahan dan menonjol di jutaan lainnya. Kita nggak benar-benar deep melihat kalau ada banyak gitu ya jutaan orang itu yang gagal, tapi kita cuma melihat yang berhasil aja tanpa melihat proses tersebut. Nah, jadi yang gagal itu akan diam, yang sukses itu akan jadi headline. Nah, inilah hati-hati ya, ini jebakan dari survivorship bias. Kita salah menarik kesimpulan karena cuma fokus pada yang selamat. Kita itu lupa kalau kita harus ada menghitung variabel lain seperti kerja keras, waktu, konsisten, algoritma, terus ada koneksi, bahkan modal. Jadi sukses itu nggak datang semata-mata karena satu faktor tunggal ya. Jadi sebelum kamu bilang semua orang itu bisa sukses dari YouTube atau dari TikTok atau Instagram, coba balik kamu tanya, berapa banyak yang mencoba dan gagal? Tapi kita pernah nggak dengar yang gagal itu? Tanpa sadar, akhirnya bias ini bikin kita ambil keputusan berdasarkan gambaran yang tidak utuh. Dan parahnya lagi, makin kita pede, makin bisa juga kita akan kalah. Nah, masalahnya itu bukan cuma di kepala kita, tapi juga datang dari luar. Kita sering berpikir kalau konten kita itu nggak naik atau nggak viral itu karena konten kita tuh jelek. Padahal nggak kayak gitu. Kenyataannya itu masalah tuh ternyata nggak selalu ada di kita. Faktor luar itu dimaksud adalah algoritma. Pasti kalian dengar asing kan dengan algoritma. Jadi algoritma itu adalah sistem otomatis yang mana konten itu bisa muncul di ganda kalian, terus juga siapa yang melihat dan seberapa sering.
Dia itu bukan human, bukan manusia. Dia nggak tahu seberapa keras kamu usaha untuk ngedit, untuk berpikir kreatif. Dia cuma baca pola aja. Siapa yang klik, siapa yang tahan nonton lebih lama, dan siapa yang share. Kalau kontenmu nggak langsung perform, kemungkinan besar itu bukan karena salah kamu, bisa juga karena algoritma tersebut. Nah, ini adalah bagian dari permainan yang sering nggak kita sadari. Bukan konten terbaik yang menang, tapi konten yang terbaca bagus oleh sistem atau algoritma tersebut. Jadi ketika kamu berpikir, kenapa ya dia bisa viral padahal kontennya biasa aja, lightingnya biasa aja gitu. Tapi kamu juga harus ingat, algoritma itu nggak peduli seberapa bermakna konten kamu. Selama dia dapat sinyal bagus, seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, itu akan masuk ke beranda-beranda orang lain. Lalu ada contoh dari confirmation bias di buku Dove. Itu dijelaskan bahwa sebagai kecenderungan mencari informasi yang mendukung opini kita dan mengabaikan yang bertentangan. Nah, ini tuh sangat berbahaya dalam pengambilan keputusan dan menyebabkan distorsi realitas. Jadi kita hanya mencari dan menyukai informasi-informasi yang menguatkan opini kita. Kita misalkan punya opini A, ya kita hanya menyukai informasi-informasi menyangkut opini A tersebut. Dan media sosial itu adalah ladang subur buat bias ini untuk berkembang. Nah, kalau kita suka satu topik, semua platform akan kasih lebih banyak konten yang serupa karena algoritma tersebut. Akhirnya, kita hidup dalam belenggu informasi dan kehilangan perspektif yang objektif. Makanya, kadang kita tuh harus merasa berpikir lebih panjang, padahal kita itu cuma dibutakan oleh emosi ataupun tekanan waktu. Nah, ini adalah salah satu jebakan pikiran yang sering banget kita alami tapi kita nggak sadar. Jadi harus hati-hati ya guys. Kita yakin kita udah logis, udah rasional, dan penuh pertimbangan, tapi faktanya ternyata kita itu kalau mengambil keputusan itu dengan emosional atau terlalu terburu-buru. Di sini Rolf juga menyebut sebagai kesalahan berpikir yang terjadi ketika kita tidak sadar bahwa emosi dan konteks sesaat itu sedang menguasai pikiran kita. Di dalam bukunya yang tadi berjudul The Art of Thinking Clearly, dia membahas tuh gimana manusia sering banget tertipu oleh perasaan mereka sendiri atau emosi. Seolah-olah mereka itu sedang berpikir jernih, benar gitu ya, apa yang mereka lakukan itu benar, dan sebenarnya hanya sedang bereaksi. Mereka itu belum sepenuhnya berpikir dengan jernih. Contoh biasnya itu adalah sunk cost fallacy. Jadi kita tetap melanjutkan sesuatu karena udah terlanjur keluar tenaga atau uang, padahal kita udah tahu harusnya itu berhenti. Jadi di sini Dobelli menulis bahwa keputusan seharusnya berdasarkan keuntungan masa depan, bukan karena udah terlanjur menginvestasikan sesuatu. Nah, ini sangat relevan dengan bisnis, karir, kisah cinta. Misalkan udah toksik tapi tetap dilanjutkan karena sayang, udah lama berhubungan gitu kan. Nah, itu tuh masuk ke dalam contoh sunk cost fallacy. Coba kalian pernah gak merasa berpikir semacam sunk cost fallacy di hidup kalian? Coba dong komen di bawah. Nah, sekarang gimana caranya kita mulai? Jadi Dobelli ini di bukunya itu menyarankan untuk gak langsung berusaha menghindari semua bias tadi, karena ya mustahil dong. Tapi kita harus bisa menyadari bahwa kita itu bisa salah. Jadi pemikiran kita itu nggak selalu benar, opini kita itu nggak selalu benar, dan kita harus aktif menantang pemikiran kita sendiri. Ketika kamu berpikir A, ya kita harus berpikir secara jernih dengan berpikir bahwa menentang pikiran kita tersebut terlebih dahulu. Nah, ada 3 langkah realistisnya. Yang pertama, pause and reflect. Jadi jangan buru-buru buat keputusan, apalagi yang besar, jadi dipikirkan dulu secara mendalam. Lalu 2, pisahkan antara fakta, opini, dan juga asumsi. Tanyakan lagi apakah ini sebuah fakta atau cuma opini yang kamu ambil dari sebuah media sosial. Yang ketiga, actively seek disconfirming evidence. Jadi cari info yang berlawanan dengan keyakinan kita dulu, sehingga kita tuh tahu kalau misalkan apa yang kita pikirkan itu benar nyatanya. Lalu ini bukan untuk menjatuhkan diri, tapi untuk membangun fondasi berpikir yang lebih solid. Kata Dobelli, the trick is to train your brain not to trust your first impulse.
Sama kayak olahraga fisik, pola pikir juga perlu dilatih. Jadi semakin seringnya kita latih, makin kuat juga kamu menghadapi arus informasi digital yang sangat banyak ini. Karena di buku ini juga tidak memiliki satu bab khusus dengan judul critical thinking, tapi secara seluruh struktur bukunya ini dibangun dari ide tentang gimana sih berpikir lebih jernih dan logis gitu ya. Lalu sekarang, gimana kalau misalkan hidup kita itu tanpa critical thinking? Yang pertama, kamu bikin konten itu cuma karena lagi rame atau lagi viral. Lalu kamu pakai AI tools itu cuma copy paste tanpa kamu ubah-ubah. Lalu kamu tampil sesuai persona ideal yang dibuat oleh sosial media, padahal kamu tuh gak ngerasa kamu itu nyaman dengan persona tersebut. Nah, karena di episode kita sebelumnya itu tentang udah sering bahas banget tentang AI, dan ternyata untuk bisa autentik itu kita perlu adanya berpikir secara jernih. Nah, di buku The Art of Thinking Clearly ini ngajarin kita buat kenal diri sendiri lewat bias-bias tadi. Dan dari situ baru kita bisa membangun personal branding yang kuat. Kalau kamu ingin memiliki personal branding yang baik dan realistis ya, jadi nggak cuma ikut-ikutan. Jadi kalau kamu mau bangun personal branding, kamu harus kuat, konsisten, otentik. Jadi harus awalnya itu adalah kritisi dulu keputusan kamu, jangan pernah menganggap kamu benar tentang keyakinan kamu. Dan baru kemudian bentuk citra yang beneran kamu, jadi kamu gak nge-fake. Jadi memang apa yang kamu bangun adalah sesuatu nyata sebuah dirimu gitu ya. Sebelum kamu nambah followers, nambah konten, atau nambah tools, coba tambah dulu cara berpikir yang lebih jernih. Atau mungkin bisa kamu beli bukunya dan kamu baca lebih dalam lagi. So, itu dia episode kata kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan juga follow our social media platform. Sampai bertemu di episode selanjutnya.